Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ika Berdanirase, saya dari kelas step 2A. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai pariwisata di 3 negara, yaitu Denmark, Indonesia, dan Portugal. Baik, langsung saja. Nah, negara pertama adalah negara Denmark. Bagaimana pengaruh pariwisata dalam perekonomian Denmark, di mana kita bisa melihat turis menghabiskan 128 miliar di Denmark pada tahun 2017, di mana 54,8 miliar atau 43% dari total belanja pariwisata berasal dari wisatawan yang masuk, mewakili 4,6% dari ekspor Denmark. Ini termasuk efek tidak langsung di mana GFA pariwisata yang dihasilkan oleh pengeluaran wisatawan mewakili 4,2% dari ekonomi Denmark. Nah, kemudian sejak 2017 pengeluaran pengunjung di akomodasi berbagi pribadi telah dimasukkan dalam neraca satelit pariwisata Denmark, di mana perkiraan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam ekonomi akomodasi berbagi pribadi dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya kita perhatikan adalah tata kelola pariwisata dan pendanaan. Bagaimana, yaitu di mana kebijakan pariwisata berada di bawah tanggung jawab langsung Kementerian Perindustrian, Bisnis dan Keuangan. Nah, kementerian ini juga bekerjasama dengan kementerian lain dalam isu-isu terkait dengan pariwisata, seperti termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Pangan, Transportasi dan Perumahan, Luar Negeri dan Kebudayaan. Nah, peran Forum Pariwisata Nasional Denmark adalah untuk memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan pariwisata, bekerja secara erat kolaborasi dengan industri pariwisata Denmark. Nah, pencitraan merek dan pemasaran internasional Denmark dikelola oleh Visit Denmark, yang juga bertanggung jawab untuk riset pasar serta memantau tren dan aktivitas. Ada 3 organisasi pengembangan pariwisata nasional melengkapi struktur administrasi pariwisata nasional, diantaranya yaitu Danish Coastal and Nature Tourism, Bisnis Denmark dan Pariwisata Konferensi, dan Wonderful Copenhagen yang mencangkup pariwisata kota Denmark. Nah, badan-badan tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan wilayah usahanya masing-masing melalui rencana pengembangan strategis yang selaras dengan strategi pariwisata nasional yang ada. Nah, jaringan organisasi manajemen destinasi yang terdesentralisasi mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengoperasikan aktivitas pendukung bisnis lokal yang strategis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai polikel dan program pariwisata di negara Denmark. Pada Desember 2019, pemerintah Denmark mengumumkan pengembangan strategi nasional untuk pertumbuhan berkelanjutan di pariwisata Denmark. Nah, Forum Pariwisata Nasional Denmark ini akan menyusun strategi nasional baru yang bekerjasama erat dengan industri pariwisata dan pemangku kepentingan terkait. Nah, sebagai bagian dari pekerjaan, Forum Pariwisata Nasional Denmark ini antara lain adalah fokus pada peluang dan tantangan bagi industri pariwisata Denmark sebagai akibat dari kebutuhan akan sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan, digitalisasi, dan meningkatnya persaingan internasional. National Tourism Forum juga akan menyarankan pedoman untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam pariwisata Denmark yang menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial sehingga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Nah, demikian pula Forum Pariwisata Nasional Denmark akan menyarankan inisiatif untuk memperkuat pariwisata Denmark. Strategi pariwisata nasional yang telah ada menjadi kerangka kerja yang memandu perkembangan industri sejak 2016. Strategi tersebut menetapkan 10 prioritas kebijakan, diantaranya adalah industri pariwisata harus memiliki kerangka kerja yang kuat, kemudian mempromosikan pariwisata harus efektif, Denmark harus dipasarkan secara terkoordinasi, selanjutnya adalah destinasi yang kuat harus mendorong pertumbuhan pariwisata, selanjutnya adalah wisatawan harus menikmati pengalaman berkualitas tinggi di Denmark, digitalisasi pariwisata Denmark harus diperkuat, kemudahan bagi wisatawan untuk mencapai dan berkeliling di Denmark. Selanjutnya adalah industri pariwisata harus kompeten dan inovatif, dan yang terakhir adalah pengembangan pariwisata Denmark harus berbasis bukti dan seluruh Denmark itu harus menyambut turis. Nah, selanjutnya strategi tersebut menetapkan 3 tujuan hingga 2025, di mana meningkatkan jumlah kunjungan sebanyak sepertiga. Nah, kemajuan ini berjalan sesuai rencana dengan mencapai 6 juta lebih cepat dari target. Nah, kemudian dalam meningkatkan pengeluaran pariwisata menjadi 140 miliar, setara dengan tambahan 45 miliar dibandingkan dengan tahun 2014. Nah, ketiga adalah skor kepuasan pengunjung sejalan dengan rata-rata Eropa Utara. Itu sudah sesuai dengan target.
Nah, selanjutnya adalah negara Indonesia. Kita bisa bersama bagaimana pariwisata dalam program Indonesia, di mana pariwisata telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan merupakan salah satu sumber utama penghasilan devisa. Nah, pada tahun 2017, kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 536,8 triliun rupiah, 4,1% dari total PDB Indonesia. Nah, selanjutnya adalah tata kelola pariwisata dan pendanaan, di mana pada tahun 2017 telah dibentuk tim koordinasi pariwisata secara resmi dengan tugas pokoknya yaitu menyusun rencana induk pariwisata terpadu di bawah tanggung jawab Menteri Pariwisata. Dan selain itu, peraturan tersebut membebankan kepada tim koordinasi. Di antaranya adalah koordinasi kebijakan, program, dan kegiatan dalam mendukung pariwisata. Selanjutnya adalah bekerja sama untuk memastikan harmonisasi dan integrasi peraturan pariwisata, kebijakan, dan pengelolaan program yang efektif. Mengatasi kendala dalam penyelenggaraan kepariwisataan, perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi rencana industri pariwisata. Selanjutnya adalah bagaimana kebijakan dan program pariwisata di negara Indonesia. Kita juga harus tahu di bagaimana pembangunan pariwisata itu bertujuan untuk pemerintah Indonesia memberikan berbagai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, khususnya untuk mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan citra Indonesia. Visi dari rencana Indo Nasional adalah memastikan bahwa Indonesia itu menjadi destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang mendorong pembangunan daerah secara luas dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, rencana Indo Nasional ini memiliki 4 tujuan utama, diantaranya adalah kembangkan destinasi yang aman, nyaman, menarik, dan mudah diakses, serta ramah lingkungan. Kedua adalah menumbuhkan ekonomi di tingkat nasional, regional, dan komunitas. Selanjutnya adalah menciptakan sektor bisnis pariwisata yang kompetitif dan profesional. Selanjutnya adalah mendorong kemajuan menuju pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui keterlibatan aktif badan publik, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Nah, kemudian tujuan strategis ini diterjemahkan ke dalam berbagai prioritas yang kesemuanya itu sedang berlangsung. Di antaranya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, mengembangkan atraksi untuk mendorong pariwisata lintas batas oleh tetangga, meningkatkan kualitas fasilitas di destinasi dengan memastikan ketersediaan fasilitas wisata seperti ATM dan sebagainya, mengoptimalkan saluran promosi menggunakan teknologi digital, mendorong investasi dan keuangan untuk pengembangan destinasi, menetapkan prosedur standar yang berkaitan dengan penanganan krisis terkait pariwisata, dan membentuk forum manajemen krisis pariwisata daerah. Selain itu, rencana Indo Nasional itu juga menetapkan sejumlah program untuk menghadapi tantangan pada saat ini, yaitu pengembangan jaringan perguruan tinggi pendidikan tinggi baru yang secara khusus berkaitan dengan pariwisata dan industri terkait. Dan selanjutnya adalah pengembangan destinasi akan didukung dengan memanfaatkan kekuatan teknologi digital untuk membedakan lokasi baru yang sudah ada dengan produk dan kemasan kreatif yang sesuai dengan modern penjelajah. Kemudian adalah investasi signifikan dalam branding dan pemasaran juga direncanakan menggunakan berbagai teknik inovatif seperti penggunaan harga permintaan untuk mengelola arus pariwisata. Selanjutnya, kementerian memiliki program 4 pilar, diantaranya yang pertama adalah pengembangan destinasi pariwisata dengan memprioritaskan jumlah destinasi pariwisata. Yang kedua adalah pemasaran pariwisata untuk memperkuat pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Yang ketiga adalah meningkatkan jumlah daya saing dan usaha pariwisata. Dan terakhir, yang keempat adalah meningkatkan kelembagaan pariwisata nasional dan persyaratan terkait seperti sistem pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya adalah negara Portugal. Bagaimana pariwisata dalam perekonomian negara Portugal, di mana kita bisa melihat pada tahun 2018 sektor ini memberikan kontribusi juga 8,0% dari GFA dan tumbuh 2 kali lebih cepat dari perekonomian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya sektor pariwisata Portugal telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baru-baru ini, terutama disebabkan oleh peningkatan di kedua volume dan nilai pasar antar benua di Amerika dan Asia. Kita juga bisa melihat di mana pada tahun 2018 pengunjung luar negeri berjumlah 22,8 juta, meningkat 7,5% dibandingkan dengan 2017. Nah, lalu bagaimana dengan tata kelola pariwisata dan pendanaan, di mana pada tingkat nasional, Sekretaris Negara untuk Pariwisata berada dalam Kementerian Ekonomi. Nah, selanjutnya ada 5 badan pariwisata daerah atau ERT, di mana badan hukum publik yang didirikan berdasarkan undang-undang dengan geografi tertentu. Mereka adalah organisasi manajemen destinasi dengan keuangan dan otonomi administratif, memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dalam negeri dan pengembangan produk. Nah, selain itu ada 2 direktorat daerah pariwisata yang meliputi DOB Madeira dan The Azores.
Nah, promosi internasional adalah tanggung jawab dari Turismo de Portugal yang bekerja dengan 7 agen regional untuk promosi pariwisata atau ARPT, di mana bekerja sebagai kemitraan publik swasta, memastikan rencana pemasaran selaras dengan strategi pariwisata nasional dan memastikan rencana pemasaran selaras dengan strategi nasional. Selain itu, untuk program saat ini berkaitan dengan investasi, inovasi, dan pengembangan warisan bernilai tinggi. Nah, pengukuran pariwisata berkelanjutan serta pendidikan dan pelatihan. Di antaranya adalah program Valorizar senilai 90 juta dirancang untuk memenuhi permintaan baik secara geografis maupun secara musiman. Nah, selanjutnya adalah strategi ini sangat mementingkan inovasi sebagai cara untuk meningkatkan pengalaman wisatawan secara keseluruhan, di mana meningkatkan efisiensi bisnis dan mengoptimalkan dampak sektor ini, di mana Tourism 4.0 adalah program untuk mempromosikan transisi sektor pariwisata ke ekonomi digital dan untuk mengembangkan inovasi dan kewirausahaan. Dan selain itu juga adanya pembuatan NEST Tourism Innovation Center. NEST didirikan sebagai asosiasi swasta pada awal 2019. Selanjutnya adalah program adalah pendekatan seluruh pemerintah yang bertujuan untuk menarik investasi swasta untuk merevitalisasi warisan bernilai tinggi untuk keperluan pariwisata. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Semoga yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, terima kasih dan selamat pagi.